Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke bab 6, yaitu basic configuration. Nah, di sini akan dipelajari itu ada 6 bahasan. Yang pertama konfigurasi hostname, lalu konfigurasi IP address, tricks about CLI, IP service, router path, login management user, lalu yang terakhir group. Nah, yang pertama konfigurasi hostname. Konfigurasi hostname itu terbagi menjadi dua, CLI dan GUI. Yang pertama GUI. Kita masuk ke sistem, lalu kita masuk ke identity. Nah, lalu di sini kita ganti namanya menjadi RB strip. Lalu namanya di sini saya akan namanya nama saya sendiri Nafira. Lalu kita apply. Lalu oke. Nah, di sini namanya itu sudah berubah menjadi RB strip Nafira. Nah, lalu bagaimana dengan CLI? Nah, untuk CLI kita itu bisa masuk ke new terminal. Nah, di sini kita kontrol saja. Nah, kita ketikkan yang sama seperti GUI. Maaf terjadi kesalahan, ini sistem. Lalu kita ketikkan identity. Nah, ini itu sama seperti GUI. Nah, bedanya di CLI itu berbentuk teks. Di sini kita ketikkan set name RB strip Nafira. Nah, ini disambung, tidak usah pakai spasi. Lalu kita enter. Nah, coba kita cek print. Nah, di sini namanya sudah berubah. Nah, lalu materi yang kedua yaitu konfigurasi IP address. Nah, di materi ini itu terbagi menjadi dua mode, sama seperti konfigurasi hostname. Yang pertama GUI dan CLI. Nah, kita masuk ke IP. Lalu kita masuk ke addresses. Nah, kita klik ikon plus ini. Nah, di sini ketikkan IP yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan memasukkan namanya. Sebentar. Di sini saya akan mengisikan IP 192.168.32.1. Nah, lalu untuk interface-nya kita bisa masuk ke terminal di Pinet Lab. Di sini kita ketikkan interface print. Nah, di sini itu terdapat 4 Ethernet. Jadi kita bisa menggunakan salah satunya. Nah, di sini saya akan menggunakan Ether 2. Lalu kita apply. Lalu oke. Nah, di sini IP-nya itu sudah ada ini. Nah, lalu bagaimana dengan CLI? Kita bisa masuk ke new terminal. Lalu di sini kita Ctrl C saja. Dan di sini saya akan melihat IP address-nya terlebih dahulu. Kita ketik IP address print. Lalu enter. Nah, ini sudah ada IP yang sudah kita buat tadi. Lalu saya akan mengecek interface-nya. Nah, di sini juga terdapat 4 interface. Lalu untuk menambahkan IP-nya menggunakan perintah ketikkan IP address. Nah, lalu kita ketikkan add address, lalu sama dengan 192.168.32.2. Lalu untuk interface-nya saya menggunakan Ether 3. Ini itu IP yang kita inginkan. Enter. Lalu kita ketikkan print. Nah, ini IP yang tadi kita buat sudah ada. Dan lalu bagaimana cara menghapus IP-nya? Untuk menghapus kita itu bisa menggunakan perintah remove. Di sini kita ketikkan perintah remove number sama dengan. Di sini saya akan menghapus yang nomor 2. Jadi di sini nomornya itu 2. Nomor 2 berarti 192.168.32.2. Lalu kita enter. Nah, kita coba cek print. Nah, di sini IP yang nomor
nomor 2 tadi udah hilang. Lalu bagaimana cara mendisablekan sebuah IP? Nah, disable itu adalah kita tidak menghapus tetapi IP itu tidak aktif. Kita bisa menggunakan cara JUI ataupun CLI. Untuk JUI kita itu bisa masuk ke IP, lalu kita masuk ke address. Di sini saya akan memilih yang IP 192.168.32.1. Nah, kita klik tanda silang ini. Nah, di sini terdapat tanda silang berarti sudah disable. Lalu kita ke mode CLI, kita buka new terminal, Ctrl+C, kita ketikkan IP address. Kita ketikkan print. Ini IP 192.168.32.1 itu berada di nomor 1. Untuk disable kita ketikkan disable nomornya nomor 1. Dan di sini terdapat tanda silang di depan IP, maka ini sudah disable. Nah, untuk mengaktifkannya kembali kita itu bisa ketikkan enable nomor 1. Lalu kita coba cek print. Nah, di sini tanda silangnya itu sudah hilang. Nah, lalu bagaimana sih cara mengedit IP address? Nah, misalnya kita itu sudah membuat IP-nya, tapi kita ingin mengubah. Jadi kita akan mengubah IP yang ini. Sebagai contoh, kita bisa ketikkan set 1 address sama dengan 192.168.33.1. Nah, ini 192.168.33.1 itu merupakan IP yang ingin kita ubah menjadi ini IP ini. Nah, di sini nomor 1 itu tempat IP yang ingin diedit. Lalu kita enter. Kita coba cek print. Nah, ini sudah berubah menjadi 192.168.33.1. Lalu materi yang ketiga yaitu tricks about CLI. Nah, jika di Debian itu ada directory, maka di Mikrotik itu ada yang namanya menu. Nah, misalnya saya akan masuk ke sistem, benar. Masuk ke sistem. Lalu saya akan masuk ke identity. Nah, kita itu juga bisa menggunakan tab untuk mempercepat. Kita keluar dulu slash. Nah, misalnya saya ingin mengetik interface, kita itu hanya ketik int lalu tab saja. Nah, nanti otomatis akan berubah menjadi interface. Selain menggunakan tab, kita itu bisa menggunakan tanda tanya. Nah, di sini saya akan masuk ke sistem dulu. Keluar sistem. Lalu ketikkan tanda tanya. Lalu langsung keluar mengenai bantuan-bantuannya. Kita juga bisa menggunakan kursor untuk men-scroll, tetapi pada CLI asli kita itu tidak bisa menggunakan kursor. Kita hanya bisa menggunakan keyboard. Jadi untuk scroll kita itu bisa menggunakan anak panah atas bawah pada keyboard. Nah, lalu materi yang keempat yaitu IP service. Nah, IP service itu merupakan berbagai cara untuk kita masuk atau login ke dalam router OS. Nah, kita juga bisa menggunakannya untuk membatasi user untuk login ke salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah portnya. Nah, kita buka Pinet Lab. Nah, pastikan di sini itu Mikrotiknya sudah nyala. Ada tanda-tanda hijau seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa meremote menggunakan Winbox. Untuk praktiknya kita bisa masuk ke IP, lalu kita masuk ke service. Nah, di praktik ini saya akan mendisablekan semua service. Lalu saya hanya akan menyalakannya SSH dan Winbox saja. Nah, untuk mendisablekannya kita bisa klik yang ingin disablekan. Nah, lalu portnya itu akan saya ubah. Nah, di sini saya akan mengubah Excel. Di sini portnya akan saya ganti menjadi 9022. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu di Winbox juga saya akan ubah menjadi 3000. Lalu kita apply dan oke. Sebenarnya di bagian available form itu kita bisa masukkan IP mana saja yang boleh masuk. Untuk meremote SSH-nya saya akan menggunakan putih. Ini kita isi IP-nya.
portnya ganti 9022. Lalu kita open. Kita accept. Di sini loginnya itu admin. Lalu Ctrl C. Nah, di sini kita sudah bisa meremote menggunakan SSH. Nah, lalu kita bisa meremote menggunakan Winbox. Nah, lalu kita buka Winbox-nya lagi. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.20.134. Nah, lalu untuk portnya kita bisa ketikkan /2 seperti ini, lalu IP-nya 3000. Lalu connect. Nah, ini sudah bisa meremote. Nah, lalu di sini saya akan mengembalikan portnya. Kita ke IP, lalu ke service. Dan di sini di SSH kita ganti menjadi 22 lagi. Lalu apply, oke. Nah, lalu pada Winbox ganti menjadi 8291. Apply, lalu oke. Nah, lalu kita masuk ke materi yang kelima, yaitu login manajemen user. Nah, di materi ini saya akan membuat mikrotik itu bisa diakses oleh beberapa user. Nah, saat ini kita mengakses mikrotik itu menggunakan user admin yang merupakan user root. Tapi user admin ini tidak aman dan bisa saja ada yang membaca router mikrotik kita. Untuk itu kita bisa membuat user baru. Di sini kita ke sistem, lalu kita ke users. Selain user, di sini juga ada grup. Nah, jadi grup itu merupakan privilege untuk memberikan akses. Nah, di sini pada grup itu terdapat 3 akses. Ada full, read, dan write. Untuk full, kita itu bisa memberikan akses read and write. Sedangkan di akses read, kita itu hanya bisa membaca. Lalu pada akses write, kita itu hanya bisa mengkonfigurasi. Di sini kita ke user, lalu kita klik ikon plus ini. Namanya itu Navira. Saya akan buat Navira. Lalu untuk grupnya itu full. Nah, lalu untuk allowed address itu bisa gunakan IP mana saja. Lalu pada password saya akan ketikkan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita apply dan oke. Nah, nantinya itu saya akan menggunakan user Navira ini. Jadi untuk user adminnya kita disablekan sebentar. Kita bisa menanyakan klik ikon silang ini. Kita juga bisa menggunakan user untuk di sini kita buka new Winbox. Nah, di sini IP ini hapus 3000-nya. Nah, di sini saya akan login menggunakan user Navira tadi. Lalu passwordnya 12345. Lalu kita connect. Nah, ini sudah bisa masuk. Lalu saya akan enablekan kembali user admin tadi. Nah, ini sudah saya enablekan kembali user adminnya. Dan lalu materi yang terakhir yaitu grup. Nah, grup itu berfungsi untuk menambahkan akses. Nah, di sini ada 3 akses, full, read, dan write. Nah, untuk mempraktikannya saya akan membuat 2 user baru. Kita klik ini. Lalu di sini saya akan menamainya user 1. Lalu grupnya itu saja. Nah, di sini passwordnya 12345. Kita apply dan oke. Nah, kita buka new Winbox. Dan di sini saya akan login menggunakan user 1. Untuk passwordnya itu sama 12345. Lalu kita connect. sama seperti kita mendasarkan. Nah, ini sudah bisa. Dan di sini saya akan coba masuk IP lalu ke addresses. Dan karena aksesnya itu saja, maka di sini itu tidak bisa mengkonfigurasi. Lalu saya akan membuat user 2. Nah, lalu di sini saya akan membuat user 2, lalu aksesnya itu write. Lalu passwordnya itu sama 12345. Di sini juga 12345. Lalu apply dan oke. Saya akan menggunakan Passwordnya itu 12345, lalu connect. Misalnya di sini saya akan membuat user, maka di sini tidak bisa karena hanya akses write saja. Nah, sekian pembelajaran di bab 6 ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.